ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu, yang mana minggu lalu kita membahas sampai kepada wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan diharamkan bagi orang yang mana junub itu akan 6 hal. 4 yang pertama sama dengan yang diharamkan untuk orang yang mana batal wudunya, ditambah 2 lagi. Yang pertama itu as-salah wa tawaf wa musul mushaf wa hamluhu. Orang junub tidak boleh solat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa daripada Al-Quran. Nah, ini sudah detail kita bahas. Lalu walubsu fil masjid, berdiam di masjid walaupun cuman hanya dengan kadar tumanina, ini pun diharamkan bagi orang yang junub. Nah, ini tidak boleh kita nih untuk orang yang junub yang mana berdiam di dalam masjid. Wa qiraatul Quran, dan membaca daripada Al-Quran. Kalau sebelumnya untuk orang yang mana batal wudunya, tidak memiliki wudu, itu diharamkan menyentuh, membawa daripada Al-Quran, tapi tidak diharamkan untuk membaca Al-Quran. Tapi kalau orang yang junub nyentuh, membawa, bacanya pun haram. Jadi jangan coba-coba orang junub yang mana mau baca Quran. Kalau alasannya biar menguatkan hafalan, orang junub bisa langsung segera mandi. Bukan seperti orang yang haid, tidak bisa nak mandi langsung. Kenapa? Menunggu daripada darah haid itu bersih, tidak keluar lagi. Kalau orang junub tinggal kita, oh kau mau melatih hafalan kau, mengulang hafalan daripada Al-Quran, mandi cepat. Ini mau enggak melatih hafalannya, tapi malas nak mandi janabah. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Kecuali sebagaimana minggu lalu kita bahas, kecuali untuk hal-hal yang mana ada dalam Al-Quran tetapi itu bagian daripada sunnah. Misal nak naik kendaraan, kita baca doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini kan bacaan doa ketika naik kendaraan. Ini ada dalam Al-Quran. Ini bacaannya tercantum di dalam Al-Quran.
Boleh tak dibaca untuk orang junub? Boleh. Boleh. Cuman kalau orang junub tu janganlah nak keluar-keluar. Istilahnya mandikan dulu, hilangkan hadas tu. Kecuali wanita yang haid, dia kan tak bisa langsung mandi. Kalau masih keluar dia tak bisa mandi. Lalu dia mau beli keperluan, ada keperluan dia belanja atau apa, boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi untuk laki-laki jangan keluar sebelum dia telah menyucikan dirinya. Kalaupun terpaksa keluar, dia terpaksa keluar, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Kalau orang yang junub jangan makan, jangan minum, kecuali dia sudah mandi janabah. Karena kata Imam Haddad itu penyebab daripada kefikiran. Jadi kalau udah habis, misal mohon maaf, suami istri habis berjima berhubungan suami istri, ini kok santai dulu, tidak apa-apa. Habis itu santai dulu, habis itu baru dia mandi. Tapi jangan pula makan sepiring, habis itu buat kopi, rokok lagi. Kata Imam Haddad yang model begini menyebabkan kefikiran. Tidak sampai kepada haram, tidak haram, tidak berdosa, tetapi menjadi penyebab kefikiran. Na'udzubillah min dzalik. Macam tidur habis subuh, kita macam ini dari solat subuh, kita langsung tidur, haram tak? Tidak kan? Tapi menyebabkan kefikiran. Tidak haram, tapi menyebabkan kefikiran. Begitu juga orang yang janabah, yang harus dimakan terlebih dahulu. Ini menyebabkan kefikiran. Maka kalau tidak pengen kita menjadi orang yang fakir, karena ingat ya, fakir itu dekat kepada kekufuran. Orang tua yang menjual agamanya demi isi perutnya, demi kampung tengah. Ini fakir, miskin ini mendekati kepada kekufuran. Jangan sampai gitu. Iman tidak kuat, akhirat itu menjadi orang fakir, hal yang diharamkan oleh Allah pun bisa kita lakukan. Kita ni imannya bukan macam sekelas para sahabat Nabi yang dalam keadaan bagaimana pun tidak goyah daripada keimanan mereka. Kita ni kelas iman yang naik turun. Kata orang pun dia nak lebal-lebal. Keimanan kita ni lain seperti sahabat, mau dalam keadaan bagaimana pun tidak berubah daripada keimanannya. Kita tidak. Maka hindari daripada kefakiran itu. Hindari caranya salah satu, kalau habis janabah, seperti berhubungan suami istri, jangan langsung makan. Kalau pengen makan apa, cepat nanti. Kok bisa segera balik? Cuman kan banyak apa? Entahlah, sejuklah, inilah, itulah. Nanti alasan tidak haram. Iya, silakan makan. Jadi orang fakir pun bukan sesuatu yang haram. Menjadi orang fakir pun bukan sesuatu yang dilarang. Menjadi orang fakir pun bukan sesuatu yang ini di sisi Allah. Kalau orang miskin, tapi dia tetap bertakwa kepada Allah, tetap dia taat kepada Allah, mulia di sisi Allah. Di sisi Allah, Allah tidak melihat orang tepat, orang miskin ke, orang kaya ke, yang Allah lihat apa? Ini hati daripada setiap hamba-Nya, perbuatan daripada setiap hamba-Nya. Beda kita, kalau kita yang ibadah orang tu luar biasa, tapi kalau miskin tak ada ditoleh. Ini kalau kita ni, berapa banyak orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tapi ibadah mantap, tapi tidak ada ditoleh orang. Tapi ada ke masjid pun tidak pernah, tapi berduit. Itu kalau ketemu, Assalamualaikum Pak Haji, nemu dia ke masjid dia tak pernah, kecuali Jumat sama Id. Tapi kau ketemu siapa? Orang yang mana miskin, 5 waktunya di masjid. Ketemu, paling ini nganu ke kepala ya,
mengucapkan salam pun dada, senyum pun dada. Kenapa? Yang kemudian begini berarti melihat status sosial. Na'udzubillah min dzalik. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana harus mensamaratakan perlakuan kita, mau sama orang kaya, mau sama orang miskin, mau sama orang kaya, mau sama orang miskin, disamakan perlakuannya, tidak dibeda-bedakan. Karena Allah itu melaknat seorang hamba yang mana memperlakukan status sosial. Dia membedakan status sosial seseorang sehingga dengan status sosial itu beda perlakuannya kepada orang tersebut, dilaknat sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau dalam keadaan jenuh jangan kita makan. Kecuali siap nak fakir, jadi orang miskin. Nak jadi orang miskin tak apa-apa. Nak ikuti Nabi Nuh. Nabi yang minta hidup miskin, mati miskin. Kalau nak ikut Nabi silakan. Maka saya bilang, jadi orang miskin bukan sesuatu yang hilang, cuma siap nak kita. Keimanan kita ni naik turun, Yazid wa yanqus kata Imam Ghazali, naik turun. Kita modelkan begitu. Kalau rezeki bagus, naiklah dia. Kalau rezeki tak bagus, surutlah dia keimanan tu. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini yang diharapkan untuk orang junub 6 perkara ini. Sekarang kita masuk wa ya'rumu bil haid 'asharatu asya. Dan diharapkan untuk wanita haid itu 10 perkara. Kalau orang yang mana batal wudu, dia tidak memiliki wudu, diharamkan 4 perkara. Solat, awal, untuk Quran, membawa daripada Al-Quran. Orang yang janabah 6 perkara, 4 tadi ditambah 2, yaitu walubsu bil masjid wa qira'atul Quran. Yang mana berdiam di dalam masjid walaupun hanya dengan kadar tuma'ninah tidak boleh, diharamkan, lalu membaca daripada Al-Quran. Untuk wanita haid ditambah 4 begitu. 6 yang tadi yang diharamkan juga untuk orang yang janabah. As-salat, salat diharamkan untuk wanita haid. Ada macam-macam wanita haid ini salat. Dosa yang dia dapatkan kalau dia mengerjakan salat dalam keadaan haid. Kecuali dia tak tahu. Kecuali dia tidak tahu. Ini juga, ini untuk ibu-ibu ni. Ini hati-hati ibu-ibu. Jangan sampai nanti ketika menghadap kepada Allah banyak solat yang ditinggalkan. Masalah bab haid ini sering wanita masuk daripada azan zuhur. Lepas masuk azan zuhur 10 menit kemudian baru dia nak ambil wudu, nak solat di perempuan. Ketika dia ambil wudu, keluar darah. Ini kebanyakan perempuan tidak dipotong zuhur. Alasan apa? Haid saya. Padahal ada waktu yang mana bisa dia untuk mengerjakan daripada solat itu. Kalau sudah masuk waktu solat lalu masih bisa di waktu itu untuk mengerjakan daripada solat, lalu datang haid, maka wajib dipotong daripada solat tersebut. Ini hati-hati ibu-ibu ni ya. Hati-hati. Ini banyak ni masuk azan, nunggu lo sebentar ni jelang air apa, baru dia nak ambil wudu. Pas tengah wudu keluar darah, wajib qada daripada solat zuhur itu. Kebanyakan wanita tidak mengqada itu, kerana dia menganggap yang tidak perlu diqada itu dari asal sampai bersih daripada wanita itu. Itu tidak perlu diqada. Kalau solat tak perlu diqada. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah berkata, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala bi qada'is salah. Kami ini sama Rasulullah diperintahkan untuk mengqada daripada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada daripada solat. Maka kalau solat tak perlu diqada, tetapi macam tadi tidak berdosa wanita haid itu
tapi wajib qada daripada solat zuhur tadi. Kalau modelnya seperti itu. Lain kalau dia sebelum zuhur 2 menit sebelum zuhur, semenit sebelum zuhur keluar darah. Tak wajib bagi dia untuk mengqada daripada solat zuhur. Tapi begitu masuk waktu daripada zuhur, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian keluar darah haid. Ini kan waktu ini kata para ulama ini bisa mengerjakan daripada solat ini. Maka wanita yang haid dalam keadaan seperti itu wajib dia mengqada daripada solat itu. Kalau waktu zuhur wajib qada solat zuhurnya setelah wanita itu bersih. Ini hati-hati, ini banyak wanita haid yang mana pada tak tahu, kadang tidak dikawal solat itu. Ini na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, buat tawaf. Tawaf wanita haid tak boleh. Orang tak nyentuh ya tak boleh. Apalagi wanita haid. Wa masul mushaf wa hamluhu, menyentuh Al-Quran, membawa daripada Al-Quran. Ini pun diharapkan untuk wanita haid. Walubsu bil masjid, dan berdiam di dalam masjid diharamkan juga, walaupun cuma kadar tumanina, tidak boleh untuk wanita haid sebagaimana janabah. Wa qira'at al-Quran, dan membaca daripada Al-Quran. Ini wanita haid kalau baca Quran haram hukumnya. Ustaz, bagaimana kalau dia penghafal Quran, hafizah? Ini perempuan. Kalau dalam pandangan mazhab yang lain seperti Imam Malik, sebagian ulama-ulama Malikiyah mengatakan boleh wanita haid membaca daripada Al-Quran kalau dia termasuk daripada penghafal Quran. Kalau dikhawatirkan kalau dia tidak membacanya, mengulanginya, akan hilang daripada hafalan tersebut. Ingat ya, untuk penghafal Quran yang tak merasa bukan penghafal Quran, yang nak cuba-cuba. Untuk penghafal Quran maklum, kurang lebih kan 6-7 hari wanita haid ni. Tak ada dibaca daripada Al-Quran, bisa hilang hafalan tu. Bisa hilang hafalan tu. Orang kalau menghafal Quran tiap hari dia murajaah, mengulangi daripada hafalannya. Ini 7 hari. Kalau tidak diulangi, dikhawatirkan yang mana hilang daripada hafalannya. Boleh. Boleh untuk wanita haid yang mana membaca Al-Quran kalau dia termasuk penghafal Al-Quran, dan kalau tidak dibaca dikhawatirkan hilang hafalannya. Ini diperbolehkan dia, tapi dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab kita Syafi'i mayoritas mengatakan tidak boleh untuk wanita haid membaca daripada Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketujuh, wasal, dan puasa dilarang juga untuk wanita haid. Tidak boleh wanita yang lagi haid dia berpuasa. Sebagaimana tadi saya sebutkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi itu perkataan daripada Sayyidatul Aisyah, kunna nu'maru bi qada'is salat, kunna nu'maru bi qada'is shaum wala bi qada'is salat. Kami ini diperintahkan mengqada daripada puasa, kata Sayyidatul Aisyah, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kalau puasa wanita haid ni datang bulan, wajib diqada. Wajib dia mengqada daripada puasa. Kalau puasa wajib qada, karena kalau puasa pun tidak terlalu berat. Paling untuk 7 hari. Kalau solat sempat, setiap wanita haid yang lagi haid tidak solat kan, tak boleh solat, dan wajib qada. Salat ibu-ibu. Tinggal tadi ya, 5 waktu kali 7, 35 waktu. Yang 5 waktu hari-hari ya, jengap-jengap di wajah. Apalagi sampai harus mengqada 35 waktu. Berat, itu setiap bulan harus dikerjakan. Kalau puasa ini kan enggak, setahun sekali. 7 hari tidak puasa, waktunya setahun bagi
wanita ini boleh mengqadanya. Waktunya luas, panjang, lama. Mau segera ditunaikan daripada qada itu lebih baik. Kalau tidak, disilakan, ada waktu yang panjang. Asalkan jangan sampai bertemu Ramadan berikutnya. Karena kalau wanita yang punya qada puasanya seperti haid ini, wajib qadaan, lalu dia tidak mengqada puasanya sampai bertemu Ramadan berikutnya, bukan hanya diwajibkan mengqada puasanya kali ini, tapi ditambahkan membayar fidyah. Per harinya 1 mud. Fidyah 1 mud itu kurang lebih 7 onan lah. Cari aman itu 7 onan. 1 hari. Kalau seminggu, tinggal kalikan yang 7. 7 on kali 7 berapa? 4,9 kilo. Dah 5 kilo. 5 kilo dia keluarkan daripada fidyah itu. Qada tetap wajib ditambah membayar fidyah per harinya 1. Makanya jangan sampai kita menunda, ibu-ibu ini menunda-nunda daripada qada puasanya. Kadang kalau dah dekat-dekat ini, sibuk dah ni. Belum qada puasa aku ni masih sisa 3 hari ni. Sehingga mau masih bercuba. Kalau berat memang, yang mana ambil puasa Senin Khamis. Niat qada. Niat qada lebih mudah. Sebulan kelar. Seminggu bisa 2 kali. 1 bulan ada 4 minggu. Berarti bisa 8 kali berpuasa. Padahal ibu cukup mengqada 7 hari. Sebulan kelar. Dah tak ada hutang lagi puasa. Maka jangan nak nunda-nunda. Kalau bisa segera ditunaikan daripada puasa tersebut. Lalu yang ke-8, wattalaq. Ini talak. Ini haram wanita yang lagi haid ditalak. Hukumnya haram, berdosa suami yang mentalak istrinya ketika haid. Tapi apabila jatuh talaknya? Jatuh. Talaknya tetap jatuh, tambah berdosa lagi itu suami karena mentalak istrinya ketika haid. Kenapa diharamkan wanita yang haid untuk ditalak? Karena akan memperpanjang masa iddahnya. Kalau dia dicerai ini kan 3 kali sucinya, salah satu quru. 3 kali suci kan perkiraan. Kebanyakan 3 bulan, tidak mesti 3 bulan. Tergantung daripada sucinya wanita. Karena wanita ini yang mana ada yang mana setiap bulan keluar haid, ada yang mana sebulan 10 hari, sebulan seminggu. Dia keluar haidnya itu, bersihnya itu. Maka bisa jadi 3,5 bulan, 3 kali sucinya. Kalau para ulama mengatakan salah satu quru 3 kali suci, dia perkiraan 3 bulan. Kalau ketika ditalak lagi dalam keadaan haid, bukan 3 kali suci menjadi 4 kali suci. Makanya diharamkan wanita yang haid untuk ditalak. Kalau ada seorang suami mentalak daripada istri dalam keadaan haid, dia berdosa dan talaknya tetap jatuh. Maka laki-laki ini menjaga lisan ini. Tapi ada hikmahnya. Talak ini diberikan kepada laki-laki. Sempat punya hak perempuan itu mentalak laki yang selap gitu. Pokok tiap hari kita kena talak. Banyaklah dulu. Kok laki-laki itu lebih sendiri menjaga. Kok perempuan ni, lebih perasa dia ni. WA yang misalnya bini ni, bang kalau kau balik kau belikan martabak. Terlupa laki ni. Saya balik rumah. Kalau sempat dipilih kuasa talak, dicekaikan dalam sumaki itu. Talak kau bang lah. Dicekaikan. Perempuan itu lebih sensitif. Laki-laki ini lebih banyak berpikir yang masih. Maka hikmahnya itu Allah berikan hak talak itu kepada laki-laki, kepada suami. Bolehlah ibu-ibu berapa kali nak ceraikan laki. Kadang salah sikit dia gara-gara tak bawa martabak.
Itu bisa 3 hari 3 malam dimusuhi lagi itu. Tak ditegur, tak disapa. Begitu tak buatkan kopi besok, dia buatkan kopi buat soal. Begitu kan? Didiamkan, ya Allah. Ia aku belikan dah, tak mau dah kopi. Perempuan seperti itu. Ada masalah sepele besar kan? Kadang bukan sengaja. Laki ini bukan sengaja, lupa dia. Kadang dia lupa dah sampai rumah ni. Mana makan Allah lupa? Abang beli lalu. Udah sana. Dah tak pengen dah. La ilaha illallah. Lihat tu sesuatu yang gampang lelaki itu bisa beli. Keluar lagi beli martabak dengan bumbu ya. Udah kesal lagi. Itu wanita. Makanya hikmah talak itu diberikan, haknya diberikan kepada laki-laki, kepada suami. Itu kalau diberikan kepada perempuan, Allah, lebih banyak yang jadi duda dibandingkan jadil. Malah diceraikanlah suami itu sama istri. Tetapi talak itu diberikan kepada suami, hak daripada suami. Cuma hati-hati lisan tu. Kenapa? Kalau udah terlepas tak jadi tarik. Mau bagaimanapun, jangan sampai menyesal. Maka kata para ulama, kalimat talak ini menjadi 2. Ada namanya sarih, ada namanya kinayah. Kalimat talak yang sarih jelas, ma yahtad bin niyah, tidak membutuhkan niat. Bergurau sekalipun jatuh. Ini kalau kalimat talak sarih jelas, contoh, kuceraikan kau. Kalau bahasa Arabnya talaqtuki, kuceraikan kau. Jelas tak kalimatnya? Bergurau jatuh. Misalnya dia duduk sama bininya, Dek, kuceraikan kau, Dek. Padahal gurau ya, jatuh talak. Jatuh talak. Hati-hati lisan ni. Lisan ni hati-hati. Ini tak butuh niat, walaupun tak ada niat. Walaupun tak ada niat nak ceraikan bini, tapi kalimatnya kalimat talak yang sering jelas, jatuh talak. Kalau itu baru pertama kali, berarti baru talak 1. Kalau talak 1 itu masih ada kemungkinan rujuk. Kemungkinan rujuk. Ini dinamakan talak raj'i. Talak raj'i. Ini ada kemungkinan rujuk. Masih ada kemungkinan rujuk tu. Makanya kalau udah kalimat jelas yang keluar, dan ada gunanya. Sekalipun pun tak berniat. Bagi kalau udah berkelahi, laki bini itu ribut, bertengkar, cerai kan kau. Padahal tak berguna, aku tak ada maksud, tak ada guna. Tak ada guna dah. Kau ucapan talak, jatuh dah. Biar alasan tak ada guna, bukan maksud aku begitu, udah tak ada guna. Begitu terlepas, ditarik bagaimanapun tak akan bisa. Maka hati-hati lisan. Maka kalau sama perempuan, sama wanita, sama istri, kalau lagi ribut, jangan nak diladek. Udah dianya. Kalau dia setiap lewat kita, depan kita masih merepek, keluar. Perempuan memang kalau melihat laki masih itu, tambah kesal dia. Masih sakit hati dia tu. Udah keluar. Rendah daripada amarahnya. Itu sifat wanita biasa. Tinggal kita bagaimana bijak-bijaknya. Sayyidina Umar yang dimarahkan bininya, dicoba nak mencuba lah tu. Siapa kau? Mungkin aku si Akbar. Orang yang tak tahu kalau dia kena marah bininya. Seakan-akan dia ngatur. Dah kalau bini dah ngatur-ngatur bang. Dah keluar dia. Pikiran panjang lagi dia daripada ribut. Bisa pun nak rasa. Nak tiap hari beli Melda, kolesterol dia darah tinggi ni. Pikir panjang. Daripada ribut dia. Biar istilah dia orang paling kuat. Kalau sama bini, dah lah. Itu sifat daripada wanita. Istilah kata orang itu merepek, itu biasa. Bukan suatu aib.
Istri Rasulullah ya seperti itu, selama tidak bertentangan dengan syariat dia benar. Yang direpekkan cuma masalah handuk kita kalau kita sempat hidup, celana digantung udah sampai 2 minggu, itu kan sifat laki-laki itu. Bangun tuh dia belum, padahal 2 minggu udah celana itu dikepakkan, nyamuk pun pada pingsan. Tapi masih mau dipakai sama dia. Nah, ini kan biasa direpekkan sama perempuan, sama istri. Udah diamkan, itu biasa lumrah. Lumrah, dan diamkan. Maka kalau menghadapi istri yang lagi marah dia, itu bijak. Kalau tak masih panjang marah, keluar dari rumah. Jangan diladen. Ketika kita meladennya, di situ syaitan akan masuk. Syaitan itu salah satu daripada visinya apa? Menceraikan daripada rumah tangga yang ada, menghancurkan daripada rumah tangga, daripada setiap muslim. Maka kalau lagi marah, salah satu jangan diladen. Salah satu mengalah, laki marah, bini dia diam. Bini ngomel, laki diam. Kalau berladen, itu akhirat apa? Keluar daripada kalimat Allah. Kalau udah keluar daripada kalimat talak, ini namanya kalimat sarih, kalimat yang jelas, tidak utuhnya, bergurau sekalipun ya. Itu. Yang kedua, kinayah. Kalimat talak kinayah, kiasan. Ini yahtaj bin niyah. Ini membutuhkan niat. Ini membutuhkan niat. Contoh, udahlah, kau balik ke rumah bapak kau sana. Ini laki ngomong begitu. Ini namanya talak kinayah. Kalimat talak kinayah, kiasan. Ini butuh niat. Ngapa punya mau dibalik rumah orang tuanya? Ini butuh niat kau. Sama manusia kau bisa bohong, tapi sama Allah tak bisa. Kau boleh bohongkan siapa pun, tapi sama Allah tak bakal bisa. Allah yang menentukan kehalalan daripada rumah tangga kau. Kau dah bercerai di mata Allah, kau masih itu berzina kau. Biar orang lain anggap kau ni masih lagi bini, tak ada guna. Makanya kita ngomong macam itu, udahlah balik kau ke rumah orang tua kau. Ni niat kau ni apa? Ceraikan dia tu dah. Tapi kalau niatnya misalnya, dah untuk introspeksi diri. Dah aku balik ke rumah orang tua aku sana dulu. Dah tak kuasa tu nak belajar. Dia tak ada niat nak ceraikan. Introspeksi diri dia. Ya udah, tak apa-apa. Istilahnya tak jatuh talak. Ini kadang-kadang kalimatnya kinayah. Kalau model begitu. Cuma hati-hati kalau sudah sampai begitu. Sama makhluk kita bisa bohong, tapi sama Allah kita tidak akan bisa bohong. Maka laki-laki banyak sabar, banyak sabar. Menghadapi daripada istri yang model istrinya agak cerewet, banyak sabar. Bisa-bisa karena kesabaran itu Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita. Karena banyak orang yang mana bersabar dengan istri itu bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukannya mulia di sisi Allah. Macam mana ceritakan Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban. Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban itu Allah. Isteri tala bini kita ni merepek cerewet. Isteri Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban itu luar biasa. Sabarnya beliau luar biasa. Tapi udah terlintas di dalam benak hatinya ingin menceraikan daripada bininya. Makanya kalau ada seseorang yang menceraikan bininya tapi masih dalam hati belum terucap, belum jatuh talak. Misal dalam hati ni dia balik ceraikan dia ni, tapi masih dalam hati belum terucap, belum jatuh talak. Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban itu seperti itu. Dia bilang, cerai tak sanggup. Malam yang bermimpi dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi itu, Rasulullah berkata kepada Syekh Abdul Rahman bin Jalhaban, "Ya Abdul Rahman, tahukah engkau kenapa kedudukanmu sangat mulia di sini Allah?" "Apa ya Rasulullah sebabnya?" Kata
kata Syekh Abdurrahman berjalan, dikarenakan sabar terhadap istri. Itu bangun tak jadi dia nak cahaykan diri. Tak jadi. Maka harus ada saling mengalah ada. Waktu lagi marah, bini janganlah diamnya. Begitu juga waktu bini marah, tak usah dilading. Kalau masih tak mereka keluar. Pergi tempat siapa ke, ngopi ke. Tenang, sejam kemudian mau balik. Aman. Aman. Rasulullah itu seperti itu. Rasulullah yang tidak pernah begitu ini ya. Rasulullah itu pernah duduk di sebelah kanan kuda. Rasulullah, dua sahabat terbaik yang mencari beliau. Pertama Sayyidina Abu Bakar. Kalau nak cari Rasulullah itu gampang. Apa? Dari aroma baunya Nabi. Itu GPS-nya itu. Google Map-nya Rasulullah. Jadi kalau cari Rasulullah nih, dari baunya tahu di mana Rasulullah. Keringat Nabi jadi minyak kok dengan kita. Allah, bacin ada. Keringat kita, keringat Nabi. Ummu Sulaim, ibu daripada Sayyidina Anas bin Malik, ketika Rasulullah tidur di rumahnya, berkeringat Rasulullah, netes keringat Rasulullah, ditampung dalam botol, dijadikan minyak sama Ummu Sulaim. Wangi yang luar biasa. Kalau mau cari Rasulullah itu paling gampang. Lihat, istilah jalan itu wangi Rasulullah itu masih ada di situ. Jadi Rasulullah lewat sini, ini baunya di sini. Sayyidina Abu Bakar pun mencari. Sampai ngelihat daripada pelayan Nabi. Tanya, ada Rasulullah? Ada. Mulu, aku kasih tahu Rasulullah. Kalau engkau ingin bertemu Rasulullah, duduk sebelah kanan kuda. Ini pelayan yang ngasih tahu Nabi. Ya Rasulullah, Abu Bakar ingin bertemu. Suruh dia masuk. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Tak lama Sayyidina Umar dan itu. Pelayan Rasulullah pun memberitahu kepada Rasulullah, Umar ada ya Rasulullah, suruh dia masuk. Dua sahabat terbaik Nabi duduk di dekat Nabi. Dua sahabat terbaik Nabi pun bertanya, ya Rasulullah, kenapa boleh duduk di sebelah kanan kuda? Apa kata Rasulullah? Gara-gara dua anak tahu lah ni. Karena dua anak sahabat terbaik Nabi ini isteri-isteri Nabi, Sayyidatu Aisyah dengan Sayyidatu Hafsah. Sayyidatu Aisyah anak daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatu Hafsah anak daripada Sayyidina Umar. Dua-dua isteri Nabi. Nabi kata gara-gara dua anak kau lagi sampai aku duduk di sebelah kanan kuda ni. Apa yang minta belanja lebih? Merepek keluar Nabi. Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Rasulullah itu tidak pernah melatih di sini ketika marah. Kadang mana Rasulullah diajak bergurau istrinya. Dan pernah Sayyidatu Aisyah, giliran Rasulullah di rumah dia. Giliran Rasulullah di rumah Sayyidatu Aisyah. Tahu-tahu datang budak daripada Ummu Salamah. Di antara semua istri Nabi, bini Nabi yang paling pandai masak ada lawan itu Ummu Salamah. Itu ma'ruf dah. Paham dah orang-orang itu. Ternyata giliran Rasulullah di rumah Sayyidatu Aisyah, Ummu Salamah ngirim budaknya ngantar makanan. Wajah Sayyidatu Aisyah naik lalu dalam. Begitu dibuka, tahu ngapa kau ni? Ngantar makanan itu. Bawa balik lah. Dan naik darah Sayyidatu Aisyah, bawa balik lah. Giliran di rumah Sayyidatu Aisyah. Sayyidatu Aisyah yang masak untuk Nabi SAW. Ini mana dibawakan makanan? Apa dah tersinggung Sayyidatu Aisyah? Budak ni bingung. Ya Allah, aku bawa balik, aku dimarahi tuan aku. Aku netap di sini. Kena marahkan istri Nabi Sayyidatu Aisyah. Bingung dia diri puas si malakama ni budak. Balik enggak. Saya tidak mau bergerak lagi karena kebingungan di budak. Marah Sayyidatu Aisyah.
dilemparkan ke piring. Rasulullah ketika mengetahui marah Nabi, kok kita sih langsunglah, kok ni apa? Wah biasa ni, kok kita. Tapi Rasulullah tidak dipungut piring itu. Ibu kalian telah marah sambil tertawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saya Datuk Aisyah pun jadi ikut tertawa. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi daripada istrinya. Tapi kalau marah jangan nak ibu, kau ni aku ni suami. Dah lah, tahu kau suami, siapa bilang kau bini? Ibu kalau laki itu bilang gitu, iya pak, memang kau suami, siapa bilang kau bini? Sampai berapa maka kadang marah tu, saya ya kalau istri lagi marah, saya bawa gurau-gurau apa kadang. Kadang dia tak tahu seorang dia, gitu-gitu kan. Jangan tak terlalu tegang-tegang jangan. Jangan nak kau tegang orang, kau ni kau ngacau. Bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri kita punya salah maafkan. Istri kita punya salah maafkan. Bukan apa, kalau sampai kita tidak memaafkan, dimati di hari itu, kesian bagi kita. Dimati dalam keadaan durhaka pada lakinya. Neraka itu pada masa kita mau membiarkan istri kita dimasukkan ke dalam neraka. Dia yang urusi kita, dia yang melayani kita, dia yang mana menggenahkan segala keperluan kita. Baju itu bukan hanya dicuci, istri itu dilipat. Bahkan kalau kita mau pakai, diambilkan, disiapkan. Masa tiga kita mau membiarkan dia masuk ke dalam neraka yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani kita. Jangan, itu tak bijak itu namanya. Tak bijak. Maafkan kalau istri itu punya salah. Siapa yang mau bertanya? Saya ada waktu 5 menit ni. Satu pertanyaan, siapa mau bertanya? Ustaz, kami mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah antara suami dan istri sering cekcok, Pak Ustaz. Dalam rumah tangga itu sering cekcok. Jadi sampai satu saat suami ini dah tidak sanggup ya. Sedangkan istri dalam keadaan hamil, terungkap kalimat cerai kepada suami, dan disuruh kembali kepada orang tua perempuan. Ini bagaimana hukumnya? Ustaz, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum cerai ini diperbolehkan. Dan tidak dibilang sunnah pula. Hukumnya mubah, diperbolehkan sama Allah. Tetapi sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka ketika seseorang menceraikan daripada istri, berbincang itu arsy. Sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam tapi dibenci sama Allah, maka jangan sampailah. Kecuali satu, kata Nabi pun mengajarkan, kalau udah bini selingkuh, tak usah, tak ada dah kata maaf, ceraikan dia. Ini penyakit ni. Kalau udah selingkuh, ada ceraikan. Saya pun nganjurkan gitu. Kalau ada orang, kalau saya diminta nasihat, saya tanya, kenapa bini kau? Ujung saya, sabar. Ingat anak kau, ingat bini kau yang mana ngurus kau selama ini.
Tapi bilang Allah selingkuh, ceraikan cepat. Itu udah penyakit, tak ada obatnya tuh. Ceraikan cepat itu. Kalau udah selingkuh tak ada obat. Nabi pun menganjurkan seperti kalau ada orang selingkuh, bisa diceraikan dia. Kalau enggak apa? Dayus gitu. Banyak nih, maka berapa kali nih saya bukti sendiri yang nyata. Jadi ada bini selingkuh nih. Sampai macam mana dia? Ceraikan tau. Kalau udah selingkuh tak ada obatnya. Main sama laki-laki ini penyakit, maka berulang. Ayah mumput, dia mumput masih cinta. Nah, akhirat tu puncak dah. Sampai apa nak dibunuh bini. Saya datang ke rumah, saya dengar itu. Betul kata Ustaz. 3 kali habis kejadian itu Ustaz, dia masih selingkuh. Kan udah bilang, ini penyakit, tak ada obat. Bahkan berulang lagi. Kecuali hidayah Allah berikan sendiri. Maka dibandingkan dia melakukan dosa terus, lebih baik lepaskan dia. Biarkan dia sama laki-laki yang dia mau. Nah itu bijak. Biar dia lepas. Dia berartikan dia tak suka, mau sama itu, biarkan dia. Kita lepaskan dia. Kecuali selingkuh. Udah tak ada kata maaf. Kok bagi saya tak ada kata maaf kalau boleh selingkuh. Selingkuh, silakan. Keluar dari rumah ni. Tak ada obat tu, tak ada nak cara, tak usah. Tak usah nak diperhati, suruh dia keluar. Antarkan dia ke rumah orang tua. Kalau selingkuh dah ada obat. Kalau selingkuh, tapi kok masalah ya Allah. Masalah-masalah kadang ego. Salah, bini cuma salah begini ya. Bukan masalah selingkuh, jangan sampai nak bercerai. Ini kadang berbeda prinsip. Berbeda prinsip apa? Ego semua itu. Beda karakter. Sekarang kalau karakter kau sama tak mungkin. Ini 2 karakter yang berbeda untuk saling melengkapi. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Untuk saling melengkapi di rumah tangga. Bukan untuk melihat daripada kekurangan daripada pasangan kita. Bukan untuk membanggakan kelebihan kita, bukan. Untuk saling melengkapi. Anda beringat, cerai itu diperbolehkan, tetapi dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nak ada cerai. Maka solusi itu, kalau bini lagi marah, diam. Masih marah, ajak keluar dari rumah. Sejam, 2 jam, ngopi lah. Tenangkan pikiran, ada itu mau balik. Dia sudah redah dah tu. Tak terada bagaimana, paling kita didiamkan ya. Tak ada lagi. Gampang ni sebenarnya perempuan ni. Kalau ada duit beli kan dia cincin. Dah lah selesai urusan tu. Iya. Betul tak? Yang marah tu, alah makasih lah bang. Langsung apa kau mau dikasih ke langsung. Udah dibelikan cincin mas. Sebenarnya perempuan simple loh. Untuk melunakkannya tu, ada simple. Untuk melunakkannya. Maka kita harus tahu apa ulat delik bini kita tu, harus tahu tu lah. Kalau tak tahu susah. Kenapa setiap dia marah besar, kita tak tahu ulat delik. Bisa panjang tu kita report tu. Kita didiam, harus tahu ulat delik. Udah sebenarnya tak terlalu macam mana kalau masalah berbeda prinsip lah kata ini. Semua intinya ego. Semua intinya ego. Kecuali satu, kalau udah selingkuh, sudahlah, bagus lepaskan. Kalau udah selingkuh, bagus lepaskan. Jangan nak ditahan-tahan bini. Jangan mau berumah tangga dengan seorang istri yang sudah berselingkuh dengan laki-laki lain. Dia mau dayus. Alhamdulillah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi apa dia diambil Allah, sian anak yang dalam perut lahir, mak bapak udah tak sama-sama lagi. Korban siapa? Rata-rata yang mana suami istri yang cerai, otomatis kan kasih sayang daripada orang tua nak dapatkan anak itu dengan sempurna. Kalau dia tinggal dengan mak, cuma dapat dari mak. Bagi mak kahwin lagi, udah kesian dia anak.
Korban siapa anak itu yang kita pikirkan. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada istri kita. Bisa terjadi kezaliman gara-gara ego itu. Ingat loh, suami pun ada hisabnya nanti kelak di yaumul qiyamah. Bagaimana perlakuan kita kepada istri kita? Perbuatan kita kepada istri kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ini masalah begini ya, aku ceraikan bini kau. Hati-hati. Jangan gampang nak kata cerai. Itu solusi terakhir. Dan itu saya katakan, kalau masalah-masalah yang lain tidak ada solusinya dengan cerai, tidak ada. Bisa dengan yang lain. Tapi kalau udah selingkuh, tak ada solusi lain kecuali cerai. Itu seperti itu. Paham tak ya? Dosa tak suami ceraikan istri dalam keadaan hamil? Tidak haram menceraikan istri dalam keadaan hamil. Yang diharamkan dalam keadaan haid. Yang diharamkan dalam keadaan haid. Dalam keadaan hamil tidak sampai haram, tidak berdosa. Boleh silakan. Cuma sesuatu yang boleh, ini boleh kau ceraikan. Misal seperti wanita dalam keadaan yang normal juga, kau ceraikan ya, apa masalahnya? Itu bukan masalah dalam keadaan dia seperti itu. Apa masalahnya? Mau dia ceraikan macam selingkuh, tidak apa, lepaskan sekarang. Tetapi masalah cuma, ya Allah, masalah tidak masakkan apa yang dia mau. Misalnya laki pesan, dek, besok masak nasi pedas ya, manyong. Tahu-tahu bukan dimasak nasi pedas, dibikin apa ceri nanas. Ribut lagi tak terima, ceraikan gini. Jangan, zalim ini. Cuma masalah gini, jangan kebawa daripada emosi. Jadi kalau ditanya haram lah, udah, yang diharamkan itu menceraikan istri dalam keadaan haid. Dalam keadaan hamil tidak haram. Kenapa? Dalam keadaan haid akan memperpanjang daripada masa iddahnya. Ini jangan sampai, pokoknya jangan sampai lah kita cerai. Kecuali satu tadi. Kalau masalah lain bagaimana bukan orang masalah besar, bisa diumumkan. Masih bisa didendam. Seperti itu. Oke, insyaAllah minggu depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Lain topik mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.